yang jaringannya bermasalah. Yang udah kalian coba yang mana? Yang ini udah kalian coba? Yang customer account ini? Udah, Kak. 2, 3 udah, Kak. Tinggal 1. Okay. Yang ini udah? Masih mencoba, Kak. Oke, kalau yang switchboard? Udah, Kak. Udah, berarti kalian tinggal di sini ya? Iya, Kak. Tadi kayaknya sebenarnya ini gampang deh yang ini. Tapi tadi kakak ada salah sedikit ngasih tahu sama kalian cara buatnya ini. Ini kita luruskan ya. Oke, kalau kalian udah paham yang ini sama yang di bawah satu lagi. Kita ke sini. Oke. Kalau di minggu lalu hasil yang kalian buat itu seperti ini kan? Ya kan? Sekarang tugasnya mengubah tombol ini yang ke-6 ini menjadi makro yang standalone, ya kan? Oke. Kakak luruskan kalau makro standalone itu artinya dia nampak fisik nyatanya. Inilah makro gitu. Oke. Kalau kita coba ini ya. Kalau ini kita buka desainnya, sebenarnya di sini udah ada makro gitu. Desain view. Muncul ya? Udah muncul. Nah, ini. Oke. Kakak ngajari gimana cara mengubah ini ke standalone-nya aja. Ini. Nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Bentar ya, kakak buka yang punya kakak waktu kuliah dulu. Hasilnya nanti seperti ini. Ada banyak makro di bawah gitu, lihat. Yang ini ada makro untuk first, ada yang last, ada yang next, previous gitu, terus ada yang close, terus ada juga yang hapus. Itu kan ke-6 untuk tombolnya. Inilah yang dimaksud dengan makro standalone gitu. Terus kalau oke, ini nanti tadi kakak coba-coba kan, nanti hasilnya ini kita kan mau mengubah yang ini menjadi bentuk seperti ini gitu. Oke, kita coba satu ya. Ini. Oke, ini ternyata kita harus tetap milih yang go to first record. Oke, kita tetap milih. Tadi kakak bilang ini langsung di cancel gitu kan. Itu berlaku kalau kita buttonnya itu ada tulisan seperti ini. Tapi kalau dia mintanya seperti yang di modul, ada gambar tombolnya gini kan. Kita tetap milih dia ini go to first gitu. Kalau dia yang first, terus kalau yang last pilih yang last gitu. Oke, kita pilih go to first record. Terus next. Oke, di sini kan langsung dikasih gambar kan. Terus pilih next. Terus ini di next kan lagi. Kenapa Ignatius? Enggak apa-apa. Oke, diperhatikan ya. Terus ini lanjut finish. Oke. Kita coba buat dua ya, yang sama yang mas aja dulu.
Oke, ini pilih yang go to last record, next, terus next lagi, terus dikasih finish. Oke. Ini di save. Baru kita view. Oke, kita sekarang mau buat, ini kan udah berbeda, udah berubah kan? Oke, sekarang kalian udah paham gimana untuk mengubah button ini menjadi gambar yang seperti ini. Sekarang kita mau buat makronya ya. Untuk makro first dan last. Kita buat lagi create. Oke, di sini kalau kita ketikkan first dia nggak ada, dia nggak ada. Tapi kayak kita buat yang tadi kan kita harus pilih go to gitu kan. Ini kita pilihkan, kita ketikkan go to record, baru kita enter. Oke, hasilnya seperti ini. Baru untuk pemilihan first atau last-nya atau next, itu di sini recordnya. Yang object type sama object name itu nggak perlu kita isi. Recordnya ini yang perlu kita pilih. Pilih yang first. Oke, baru itu kita save. Ini tuliskan first. Oke. Dan baru di close. Oke. Di sini otomatis sudah bertambah yang makro untuk first. Langsung aja kita buat untuk yang last. Pilih makro lagi. Terus di sini ketikkan go to record. Enter. Terus di sini pilih lagi yang bagian recordnya, yang last. Baru di save. Ini ketikkan last namanya. Oke, di sini udah ada 2. Oke, kakak udah contohkan 2 ya. Berarti kalian menambahkan 4 lagi dengan cara yang sama. Kalau untuk ini kan first sama yang last sudah kita buat. Nanti previous sama yang next ini diambil dari go to record lagi. Tapi kalau yang close form sama refresh ini kakak belum coba sih itu dari mana. Tapi kayaknya bukan dari go to record. Kak, izin Kak. Jadi Tadi kan Kak udah buat yang go to record. Tapi Kak harus diisi offsetnya Kak. Ku isilah cuman kayak sama dengan doang. Nanti dia di tanda merah Kak. di mana aku buat tanda sama dengan dia? Kan ini kan Kak go to record. Terus ku pilih first. Yang tadi sama kayak punya kakak. Cuman yang offsetnya itu harus diisi. Kalau nggak diisi nanti muncul apa? Kayak button harus diisi gitu. Oke, nanti kamu coba search ya. Ya. Oke, bentar ya Fani. Terus kan ini udah ada makro first sama last. Terus kita mau memasukkan si makro ini ke button yang udah kita buat ke sini biar kalau ini kita klik berfungsi gitu kan. Ini kan kalau udah berfungsi juga ya. Padahal kita belum buat sesuatu gitu, tapi yang kakak dapat gini deh. Ini kan kita desain view lagi, terus ini kita klik. Gini kan. Terus ini event. Terus kita pilih, ini tadi kakak udah tunjuk juga kan. Ini dipilih yang first. Baru ini kita pilih yang last. Baru di save. Baru save itu. Kok di sini lagi? From view. Jadi ini kan yang pertama nih, masih 1 kan. Kalau kita buat langsung ke halaman terakhir, itu gunanya. Dia mau menampilkan data terakhir. Dia langsung ke 29. Baru ini ke 21. Gitu. Nah, itu tadi yang kakak bilang. Kan kakak tadi bilangnya, sebenarnya di sini tanpa kita sadari sebenarnya udah ada makro gitu kan. Tapi cuma kita kan disuruh untuk menampilkan makro yang kita buat. Dan inilah bentuk nyatanya gitu. Jadi makro dari sini ada yaitu menggunakan yang first. Terus makro di sini yang digunakan itu last. Gitu. Tadi kalau yang dari Fani gimana coba deh? Boleh kamu share screen? Kakak nggak bisa bayangkan kayak mana. Izin Kak. Oke. Kurang bagus pula jaringanku Kak. Kurang bagus. Oke, kalau gitu coba dari sini ya. Berarti yang kau dapatkan itu nggak seperti ini ya?
cuman nggak bisa save aja Kak. Jadi kan nggak bisa dia, terus nggak makronya nampak. Oh, makronya jadi nggak bisa tersave. Cobalah dulu buka akses dulu. Harusnya nggak bermasalah sih kalau kita nggak pilih offsetnya. Kalau yang lainnya gimana? Bisa sambil dicoba nih. Kuliah Jalan. berhasil jalan. Yang lain? Oke, yang ini ada yang menemukan nggak? Kalau yang ini kan yang 4 button ini kan kita ngambilnya dari si GoToRecord. Kalau yang close form sama refresh ini ada yang ketemu nggak? Ini diambil dari mana? Kalau dari makro ini, GoTo bukan. Sebentar ya. Ini kayak ritmi gitu, atau menjalankan yang oke. Fani gimana? Udah bisa deh atau masih tetap error? versi ini, Record operation. Record operation. Kalau untuk ini deh, ini kan ada 2 lagi nih. Ini kakak belum ketemu yang close form sama refresh data form. Coba itu nanti kalian cari. Yang 4 itu udah pasti dari yang GoToRecord kan? Izin Kak, Iya. itu kayaknya bisa Kak pakai run menu komen gitu Kak. Komen dari mana tadi? Di close kan aja dulu. Ini ya. Bukan, Buat makro yang baru. iya Kak. Runnya di sini. Run menu komen Kak. Sini ada dipilih ya. Dipilih close atau sama refresh. Oh, ini ada. Oke, refresh. Terus satu lagi apa tadi? Terus. Oke. Run apa tadi, Mas? Dek? Menu komen Kak. Terus. Oke. Berarti udah dapat ya 6-6-nya. Kakak lupa total sih yang bagian itu. Yang delete sama yang refresh. Oke.
Oke, berarti yang 6-6-nya udah ketemu kan? Sekarang kalian tinggal mengerjakan gitu, masing-masing. Untuk membuat yang ini, kalau udah selesai langsung disubmit di course. Untuk submitannya bisa kita buat di akhir sesi. Di JIS kakak buat akhir sesi juga ya? Iya. Oke, submitnya nanti jam 6 sore. Ya, nanti kalian cek e-course untuk submitannya. Nanti untuk record ini kakak upload juga di JIS. Jadi untuk mengerjakan yang 6 ini, bagi yang belum bisa tadi, yang belum masih progres bisa dilanjutkan. Gitu. Oke deh. Ada yang mau ditanyakan? izin bertanya Kak. Iya boleh. Untuk yang untuk makro yang apa itu tadi Kak? Yang untuk yang B Kak, yang mana? Yang kebalikan dari next Kak? Yang Previous ya. ya, Previous ada di sini nih. Kita create makro. Terus pilih go to record. Terus pilih ini kan record, ini masih next. Terus di sini ada yang previous. oke Kak. Oke. Ada lagi? Fani tadi gimana dia udah bisa deh? Udah Kak. Oke, yang lainnya gimana? Priscilia bisa? Samuel Emeraldo? Oke, Devi? Bisa, Kak. Bos? Bisa, Kak. Oke. Mas Nida? Bisa Kak. Hans? Bisa Kak. Aldin? Bisa, Kak. Oke, Mbak Lince gimana? Ya Kak, masih pakai Masih apa Mbak Lince? Mbak Lince, kalau misalnya masih kurang paham bisa ditanyakan teman-temannya ya. Dan teman-temannya juga kalau ditanya dibantu ya Mbak Lince. Iya, Kak. Oke. Itu aja dulu deh untuk sesi ini. 1,5 jam ke depan bisa kalian pakai untuk menunjukkan praktikumnya. Dan kalau udah selesai, bisa langsung disubmit di course. Karena kita kan cuma pengenalan aja ya sebenarnya makro dan sitspo. Karena 3 tahun ke depan kalian nggak pakai lagi gitu. Sama kayak kami dulu. 3 tahun ke depan kami nggak pakai lagi yang akses gitu. Jadi kakak pun tadi ngajarnya harus ngulang gitu. Tapi tetap kita harus tahu juga ya kan. Oke, sebelum kita akhiri, kakak mau ngambil absensinya lagi nih. Boleh dibuka kameranya lagi, yang belum buka kamera. Kecuali yang jaringannya udah bermasalah. Oh iya, kakak terlupa. Terkait AKPL ya, semalam. Mungkin ada yang bingung apa yang mau diisi di slide dan di videonya. Jadi, di slide itu yang perlu kalian isi itu isi dari SRS kalian. Jadi kalian buatlah di situ yang pertama covernya itu kan nama kalian gimana lah PowerPoint untuk presentasi, nama, NIM, terus judul dari proyek kalian, terus masuk ke latar belakang, kemudian masuk ke tunggu ya kakak. Tapi sebelum kalian masuk ke latar belakang, semua proses gathering kalian harus masukkan. Kalau dibilang beliau, teknik requirement gathering seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan bukti pelaksanaan requirement gathering, contohnya itu foto wawancara, itu kalian harus masukkan di slide itu. Jadi pertama kalian presentasi kan, di videonya nanti kalian perkenalan dulu siapa aja anggotanya, perkenalan apa topiknya, terus kalian perkenalan
requirement gathering yang kami lakukan dalam pengembangan aplikasi atau informasi ini adalah sebagai berikut gitu. Kalian jelaskanlah requirement gathering kalian berdasarkan slide kalian gitu. Terus itu masuk ke latar belakang, di latar baru masuk ke solusi yang kalian tawarkan berdasarkan potensi masalahnya, ya kan? Jadi di latar belakang singkat aja kalian kasih tahu. Baru di penutupnya kasih tahu potensi masalahnya, gitu kan, ada itu kan di SRS. Nah, terus ya itu masuk ke solusi yang kalian tawarkan. Jadi dengan adanya potensi ini, kami menawarkan solusi ini, gitu. Setelah itu masuk ke BPMN. BPMN-nya itu kalian buat yang current. Udah, terus setelah masuk current, masukkan lagi BPMN dari target system. Baru setelah itu masuk lagi ke bagian Yardi. Terus Yardi apa lagi nih yang bab 5? Kesimpulan nama atau penutup ya? Bab 5. Non-functional recruitment, Kak. Functional recruitment, oh yang bagian availability gitu ya. Nah itu juga bisa kalian masukkan, tapi fokusnya kalian itu ke requirement gathering-nya, terus ke latar belakang, potensial masalah, baru solusi yang kalian tawarkan, kemudian BPMN dari current system, kemudian BPMN dari target, kemudian Yardi kalian, dan terakhir bisa non-functional itu kalian masukkan. Oke? Itulah yang kalian buat slide-nya. Baru kalian buat videonya berdasarkan itu. Kalau untuk durasinya ada dikasih tahu kemarin nih. Durasi videonya Ada, Kak. berapa menit? Kalau kakak nggak dapat. 30 menit. 30 menit. Oh, 30 menit sampai 6. Oh iya, 30 menit, benar-benar. Dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke. Itulah kira-kira untuk AKPL. Besok kan kita ada KPL. Besok mungkin kita akan di Zoom juga sih sebentar. Melihat udah sejauh mana progresnya, slide-nya gitu. Siapa tahu ada yang kendala. Terus kami juga draft-nya. Seperti kemarin kan ada draft-nya gitu. Baru nanti yang finalnya di hari Jumat. Baru nanti kalau kita ada UAS, nanti di jadwal UAS itu baru kalian presentasi setiap kelompok gitu. Jelas ya untuk AKPL? Jelas, Kak. Oke, hanya signatif sih yang jauh dari tadi. Izin bertanya, Kak. Jadi, Itu presentasinya oke. harus dalam bahasa Inggris presentasinya. Iya, petunjuk dari beliau gitu sih, harus dalam bentuk bahasa Inggris. Mungkin ini melatih kalian sih, berbahasa Inggrisnya lebih fasih. Karena kan di PA juga pakai bahasa Inggris, ya kan? Tapi nanti coba kakak tanya lagi beliau, siapa tahu bisa dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Nanti kakak coba tanya. Oke? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya terkait AKPL maupun BBD? Izin bertanya, Kak. Iya, Nah, untuk penamaannya, Kak. penamaan dari slide-nya ya? Atau apa? Enggak, yang Oh, PBD. Iya, Kak. Yang PBD. Di sini nggak ada ya kakak? Oke, nggak ada. Kakak buat di room chat ini aja nih. Boleh semuanya di screenshot mungkin atau dicatat. Switchboard underscore name lengkap. ACCDB, akses database. Ini ya, makro underscore switchboard underscore name lengkap. Oh iya, ada dua ya yang kita pakai ya. Ada dua akademik kan? Ada dua database kan? Iya, Kak. Oke, dua-duanya kalian zip dalam satu folder. Nama foldernya ini, makro, switchboard. Jadi udah dua kan di sini. Untuk
Yang 2 lagi biar aja nama akademik dan Norwin gitu, itu nggak usah diubah, tapi dalam foldernya ini diubah. Oke. Ada lagi? Kalau untuk submit slide dan videonya besok ya, besok kita masuk AKPL, besok kakak info di Zoom. Jelas ya? Oke, ini kakak ambil untuk absensi ya, Dek. Viranti ini ada? Target dia minggu kemarin itu Viranti Nabi itu pula ada? fungsinya gitu kan. Oke, ada. Yang selesai itu berarti Gilbert tadi ada Gilbert? Ada, Kak. Oke, masih ada 1,5 jam lagi. Kalian manfaatkan untuk mengerjakan PBD. Kalau sudah selesai, bisa lanjut pekerjaan AKPL ataupun yang lainnya. Thank you yang udah join sampai sesi ini. Silakan dikerjakan pekerjaannya. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Selamat siang, Kak. Oke. masih Izin bertanya, Kak. Iya, Sopranita. Apa nih? Izin, Kak. Aku bikin kayak yang kakak bilang yang pertama itu, tapi nggak bisa dia, Kak, nggak berfungsi gitu, Kak, dia. Coba kau share screen aja deh. Bentar ya, Kak. Coba kau klik deh. Ini kan, Kak, kalau misalnya kita buat dia sini, dia nggak bisa. Coba oke kan? Oke. Kenapa, Kak? Coba buka desainnya. Desain dari form ini. Klik kanan, ya, desain view. Coba tampilkan sampai muncul, klik 2 kali buttonnya sampai muncul properties di samping ini. Yang mana? Yang buttonnya itu kan, klik, double klik yang ini. Sampai nanti muncul di sini properti itu. Oh, udah muncul. Bentar ya. Coba buka yang bagian event. Event ini udahnya first. Oke, Iya, sekarang Kak, itu udah aku bikin semua, Kak. Cuman pas dijalankan dia nggak bisa. kayak nggak berfungsi, Kak. Oke, sekarang coba buka yang ini. Tapi langsung klik kanan di sini. Klik kanan, buka yang desain. Oke, desain view. Oke. Ini first-nya. Oke, sekarang coba kau ke sini, ke form. Tadi kau coba buat sekarang buat button yang baru di sini dari form desainnya. Buat coba button baru di sini. Form baru. Iya, yang baru. Di form ini aja ya. Tampilkan semua ya. Next. Itu aja F2 ya. F supplier 2 juga. Oh, udah ada ya yang 2. Boleh F supplier 3. Coba aja dulu ya kan. Terus buat finish.
finish. Oke, langsung desain. Oke, buat buttonnya di sini aja, buat button di sini, biar nggak kita turun-turunkan dulu ke bawah. Oke, pilih yang go to first. Oke, next lagi. Udah, itu nggak usah dipilih apa-apa. Ada yang salah ternyata deh. Back. Oke, tunggu dulu ya. Itu ada yang pas. Tunggu. Ya. Itu sama good first. Oke, coba pilih next deh. Next. Ini tetap baru aja kok. finish ya, difinishkan. Oke, coba Dikit sekarang lagi, Kak. itu save, langsung save aja. Oke, baru coba kita buat create makro yang baru. Create makro. Pilih go to record. Go to record, itu ada F nih. Oke, pilih yang record first. Oke, save. Buat first 1. Oke. Baru close lah ini makronya nih. Oke, ini klik yang button tadi, terus pilih event. Baru pilih yang first 1. Oke, baru save. Udah. Baru ini kau buat form view. Kenapa, Kak? Ini, pilih dia form view, biar kita lihat hasilnya. Yang ini, klik kanan aja nih. Pilih yang form view. Oke, coba kamu klik. Oke, kita buat satu lagi deh untuk yang last. Melihat berfungsi atau enggak. Sama kayak yang tadi, buat dulu ini bentuk desain, baru buat dulu buttonnya, baru kita buat makro. Pilih yang last, next. Oke, next. Finish. Oke. Save. Jangan lupa save. Oke, save itu langsung buat create makro. Oke, pilih yang go to record. Pilih yang last. Oke, save lagi. Buat last 1. Langsung close aja deh. Makronya. Ya. Terus baru ini pilih yang event. Pilih yang last 1, save lagi. Oke, baru form view. Oh, udah, Kak. Coba buat yang first lagi. Udah berhasil nggak? Yang first yang ini. Bukan. Yang ini ya. Coba toh, ini klik. Yang ini, Kak. Ya. Oke, udah kan? Udah, Kak. Terus ya, Kak. Oke, ini bisa jadi penghapus, baru ini rename lah gitu, nggak perlu ulang lagi dari awal. Baik, Kak. Oke. Kasih banyak ya, Kak. Oke. Izin live, Kak. Oke.